Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Arif Rahman. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu aplikasi media sosial yang dapat kita manfaatkan sebagai peluang untuk memperluas jaringan bisnis kita di dalam dunia digital marketing, yaitu adalah Instagram. Pengguna Instagram pada awalnya itu hanya beberapa saja, tetapi seiring berkembangnya zaman, sekarang sudah melebihi 8 juta pengguna dari seluruh dunia. Tidak hanya itu saja, untuk menyeimbangi makin bertambahnya para pengguna Instagram, versi Instagram pun terus meningkat. Pada tanggal 20 September 2011, Instagram telah mengeluarkan versi terbarunya, yaitu versi 2.0, dengan beberapa fitur-fitur yang mendukung. Dengan hal ini, aplikasi Instagram dapat mengikuti atau dapat beradaptasi dengan baik di perkembangan zaman. Seperti yang dilansir oleh laporan teranyar We Are Social, perusahaan asal Inggris bekerjasama dengan Hootsuite per Januari 2021. Pengguna aktif media sosial bertambah 6,3%, atau setara 10 juta pengguna dibandingkan pada Januari 2020. Bila dilihat dari jumlah populasi yang ada di Indonesia, sekitar 274,9 juta jiwa, maka 61,8% diantaranya merupakan aktif di media sosial. Sementara itu, diketahui pengguna internet Indonesia terkini mencapai 202,6 juta jiwa. Bisa dibayangkan, banyak sekali sekarang masyarakat yang sudah bijak dalam menggunakan internet, khususnya aplikasi-aplikasi media sosial yang dapat kita manfaatkan dengan baik. Dan kenapa sih memilih Instagram sebagai media platform dalam dunia bisnis? Seperti yang dikatakan di awal, karena pengguna sosial media Instagram kini semakin banyak, dengan jumlah yang berkisar 300 juta pengguna. Dengan begitu, hal ini dapat menjadi peluang dalam hal bisnis untuk memperluas pasar dari produk yang akan dipromosikan nanti. Dan juga pengguna di Instagram kini bukan lagi anak muda saja, tetapi semua kalangan, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Instagram makin hari makin seiring berkembangnya zaman kian populer, baik itu dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua sekalipun. Dan bahkan sampai lansia pun masih banyak yang sekali menggunakan Instagram. Instagram tidak hanya digunakan untuk foto-foto atau mengabadikan momen video saja, tapi Instagram bisa kita manfaatkan dalam dunia bisnis untuk mempromosikan produk kita dengan baik. Dengan begitu kita dapat memperluas jaringan bisnis kita agar omset kita bertambah. Dan juga Instagram ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan dengan bijak. Karena kalau kita tidak manfaatkan, amat sangat disayangkan sekali. Dan salah satu aplikasi media sosial yang banyak pengguna atau semua umur menggunakan aplikasi itu adalah Instagram. Jadi sangat baik sekali nih kita jika menggunakan Instagram sebagai media platform kita dalam memperluas jaringan bisnis kita. Dan juga di dalam Instagram ini kita tidak hanya bisa mencakup wilayah sekitar saja, kita bisa mencakup semua wilayah, baik itu yang ada di dalam pulau maupun luar pulau, Jabodetabek, luar kota, ataupun sampai bahkan kita bisa sampai ke mancanegara. Dengan begitu produk atau barang atau yang akan kita jual, yang akan kita promosikan nanti itu bisa luas dan bisa mencakup semua wilayah dan bahkan sampai beberapa negara-negara. Dengan perangkat mobile di zaman sekarang ini, kita diberikan kemudahan untuk mengakses berbagai website yang ada di internet, termasuk sosial media seperti Instagram. Fitur sederhana yang diberikan Instagram dalam berbagai foto pun menjadikan Instagram sebagai media sosial media yang menjadi favorit banyak orang dan menjadi sosial media yang banyak diakses melalui mobile. Apa aja sih kelebihan Instagram dalam bisnis? Yang pertama itu adalah kemudahan mempromosikan produk dan layanan. Kenapa dimudahkan? Karena untuk mengakses sebuah aplikasi Instagram ini sangat mudah sekali. Dan ketika kita membuka aplikasi ini, kita dapat melihat apa yang ingin kita lihat. Dan dengan nantinya atau konsep atau konten-konten yang kita menarik ini bisa menarik para customer atau para pengguna Instagram yang untuk mampir ke dalam akun kita untuk melihat-lihat. Kedua itu adalah kesempatan menjangkau audiens lebih luas.
Kenapa? Seperti yang saya tadi bilang tadi, Instagram ini tidak hanya pemakainya itu tidak hanya yang ada di dalam kota saja atau yang hanya ada di dalam pulau saja. Bahkan luar pulau, beberapa daerah-daerah pun sudah banyak menggunakan Instagram. Bahkan sudah luas sampai ke beberapa negara-negara, bahkan di seluruh dunia sudah banyak sekali menggunakan Instagram. Yang ketiga itu adalah meningkatkan angka penjualan. Nah, yang tadinya kita hanya menjual atau memasarkan produk kita di offline atau di beberapa lingkungan sekitar, sekarang kita bisa menjelajah ke dalam dunia digital marketing. Dengan begitu, kita bisa menambah omset penjualan kita. Selanjutnya, yang keempat itu adalah mengoptimalkan visibilitas online. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik dengan customer atau membangun hubungan baik dengan customer. Next, Instagram tidak hanya memiliki kelebihan saja, tapi kita juga harus memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada ketika kita menggunakan Instagram sebagai media platform dalam dunia digital marketing di dalam bisnis. Yang pertama itu adalah persaingan ketat. Persaingan ketat sudah lazim terjadi ketika kita menggunakan media platform apa saja. Karena berbondong-bondong orang ingin menjual produknya, ingin memasarkan produknya itu secara cepat. Nah, kita sebagai pebisnis, ketika kita menggunakan media platform yang sama yaitu Instagram, kita harus bisa membuat bagaimana sih konten yang kita buat nanti berbeda dari yang lainnya. Kedua itu adalah spamming. Spamming adalah spamming bisa terjadi kayak dari akun-akun yang memang berniat ingin menjatuhkan kita dengan menyebarkan berita-berita hoax. Atau ketika kita mengupload sebuah foto, video atau snapgram, mereka berkomentar selayaknya mereka itu tidak suka, atau mereka mengirim chat DM yang bersifatnya banyak tanya tetapi memang tidak ada keinginan untuk membeli. Yang ketiga itu adalah kurang praktisnya dalam transaksi ketika kita menggunakan media platform Instagram. Dan yang keempat itu adalah tidak ada pembatasan direct message. Dan itu semua harus kita antisipasi secara cepat dan kita harus bisa menanggulanginya. Bagaimana sih caranya kita untuk menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada ketika kita menggunakan Instagram sebagai media platform? Yang pertama itu adalah antisipasinya itu adalah pertama membuat konten yang menarik perhatian publik. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita tetap bisa membuat sebuah akun yang berbeda dari yang lain dan membuat masyarakat atau pengguna Instagram bisa mampir dan melihat akun kita. Yang kedua itu adalah membatasi komentar. Membatasi komentar ini adalah salah satu fitur Instagram yang sangat bisa kita pakai ketika kita tidak ingin menerima banyak komentar yang bisa menjatuhkan produk kita. Next, yang ketiga itu adalah membuka banyak transaksi agar memudahkan customer. Jadi, transaksi itu tidak menjadi penghalang untuk kita menggunakan media platform Instagram sebagai digital marketing dalam bisnis. Kita bisa membuat transaksi sebanyak-banyaknya agar bisa memudahkan customer, seperti kita bisa menaruh BCA, BNI, Dana, OVO, dan lain sebagainya, agar customer bisa memudahkan ketika mereka ingin membayar. Selanjutnya itu adalah update setiap hari. Jadi sayang banget nih ketika kita memiliki konten yang bagus, video kreatif yang sangat baik gitu, terus kita memiliki produk-produk yang sangat unggul tapi kita tidak bisa menguploadnya setiap hari, atau kita jarang, atau kita cuma hanya 2-3 kali sehari, itu amat sangat disayangkan. Jadi ketika kita sudah bisa memilih Instagram sebagai media platform, kita harus bisa konsisten dalam mempromosikan produk-produk yang kita jual agar masyarakat dan pengguna Instagram pun bisa melihat kalau produk yang kita jual ini pasti gitu. Dan yang kelima itu adalah memberikan diskon atau promo. Sebenarnya ini adalah cara marketing yang banyak sekali orang pakai, karena ini bisa membuat daya tarik masyarakat menjadi lebih banyak. Ketika mereka melihat promo, atau contohnya kayak misalkan mereka ini pengguna baru, mereka ini ingin membeli yang pertama kali. Nah, ketika kita buatlah ketika mereka membeli satu, dalam pertama kali mereka membeli, mereka bisa mendapatkan potongan diskon sebesar-besarnya. Nah, itu bisa menarik perhatian masyarakat ingin membeli produk-produk kita. Dengan begitu, ketika mereka sudah membeli, mereka cocok, mereka bisa membelinya lagi ketika mereka nanti membutuhkan. Next, yang keenam itu adalah menjalin kerjasama dengan influencer. Hal ini adalah sangat-sangat menguntungkan kita ketika kita ingin mendapatkan sebuah followers yang banyak, dan ketika kita ingin mendapatkan viewers yang banyak, kita bisa membantu atau menjalin kerjasama dengan influencer. Karena influencer kan memiliki followers yang banyak, mengikut yang banyak mengikuti dia.
ketika kita minta mempromosikan produk kita kepada influencer yang kita tuju, otomatis viewers kita insya Allah akan bertambah. Dan kemungkinan ketika kita memiliki konten yang bagus, ketika kita update setiap hari, ketika kita konsisten, terus banyak yang mampir ke akun kita, pasti mereka banyak langsung mengikuti kita atau menjadi followers kita nantinya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.